saat dia gagal ujian saat itu. Respon pertama yang dia dapatkan adalah respon dari seorang ibunya. Ibunya ini marah besar, marah besar-besaran karena dia merasa anaknya ini adalah anak yang sering juara dari kecil, kemudian anaknya ini berprestasi juga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taha Aryo Seto, mahasiswa dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Psikologi. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu gangguan mental. Nah, pernah nggak sih kamu ketemu sama orang yang sulit sekali membangun relasi? Entah dari lawan jenis atau dari sahabat, kerabat dekat. Terus udah gitu, tipikal orang ini juga sulit banget mengungkapkan pendapat dengan asertif, alias tiap berkomentar tuh selalu diam atau bahkan pusing orang lain dengan agresif. Tipikalnya biasanya orang ini juga sulit untuk bisa menerima kekurangan orang lain dan sulit untuk melihat kelebihan orang lain, bahkan melihat kelebihannya dirinya sendiri. Nah, gara-gara kemarahan itu dia sulit memaafkan orang lain dan memaafkan dirinya sendiri. Nah, dalam perjalanannya orang-orang seperti ini juga sulit untuk puas sama level kebahagiaan diri dia dan sulit juga untuk bisa merasa berdamai sama situasi yang gak sesuai dengan harapan. Mungkin orang-orang ini sedang mengalami yang namanya childhood emotional neglect. Nah, di analisa kali ini aku akan ngebahas apa sih childhood emotional neglect itu. Nah, childhood emotional neglect itu adalah sebuah kondisi di mana pada masa kanak-kanak seseorang tidak mendapatkan rasa kasih sayang. Dia mendapatkan penolakan, pengabaian, atau bahkan penghindaran dari figur caregivernya. Bisa jadi orang tua, pengasuh, atau keluarga besarnya sekalipun. Nah, pola ini ada yang disadari, ada juga yang tidak, dan tidak hanya diasuh secara fisik ya, tetapi secara psikologisnya juga. Seperti kasih sayang, kehangatan, maupun kehadiran dan kedekatan dari figur yang mereka harapkan di masa tumbuh kembang. Ini penting untuk mereka juga. Kenapa ya? Ini kok bisa terjadi pada seseorang? Nah, ada sebuah pengalaman yang aku dapetin pada klien aku. Jadi pada saat itu klien aku ini datang dengan cerita yang sederhana. Dia nggak kuat ketika dia mendapatkan penolakan dari dosen pengajarnya. Nah, pada saat ujian, tiba-tiba dia itu merasa gagal atas ujian tersebut. Tapi kegagalan itu ternyata tidak berangsur menghilang, membaik, dan dia lupakan gitu aja. Sudah bertahun-tahun ternyata klien aku ini tuh kayak kurang bisa berdamai dengan situasi yang sudah terjadi. Padahal itu sudah bertahun-tahun yang lalu gitu. Pada saat dia masih duduk di bangku kuliah. Nah, pada saat dia menjadi seorang profesional, ketakutan itu dia
bisa dibilang untuk salah. Ketakutan dia untuk bisa menghadapi kritikan. Itu seperti ada yang terngiang-ngiang gitu loh. Pada saat dia ujian dulu, waktu di masa sekolah. Dan begitu aku coba untuk tarik di titik trigger apa yang membuat dia sampai trauma gitu. Nah, kenapa dosen ini bisa membuat dia sampai marah? Ternyata permasalahannya itu bukan di dosennya, tapi ada pada respon orang-orang yang ada di sekitarnya dia pada saat dia gagal ujian saat itu. Respon pertama yang dia dapatkan adalah respon dari seorang ibunya. Ibunya ini marah besar-besaran karena dia merasa anaknya ini adalah anak yang sering juara dari kecil, kemudian anaknya ini berprestasi juga, tidak pernah gagal, dan bahkan anaknya ini sangat dibanggakan di keluarga besarnya. Pada saat gagal itu yang muncul adalah kata-kata negatif dari si ibunya, yang ternyata kata-kata itu dia dapatkan sejak dia masih kecil. Pada saat dia duduk di bangku sekolah, klien aku ini tuh kayak nggak pernah bisa ngedapetin nilai jelek. Karena setiap dapat nilai jelek, yang diungkapkan oleh ibunya adalah kata-kata negatif tentang penolakan, pengabaian. Akhirnya dia merasa berbeda dari anak-anak yang lain ketika ibunya memberi kasih sayang yang tulus, tanpa syarat, dengan nilai yang harus cum laude, atau nilai yang harus memuaskan. Nah, anak ini atau klien aku ini di masa kecil mendapatkan pengabaian ketika dia tidak berhasil mencapai prestasi tertentu. Nah, kemudian kejadian itu menjadi salah satu penyebab yang dia nggak sadari. Kemarahan terbesar itu justru bukan dengan dosennya, tapi kemarahan itu adalah akibat pengabaian dia dengan figur lekatnya itu ibunya. Waktu proses kita berdamai dengan kejadian itu, ternyata pola yang sudah lama terjadi membuat akhirnya itu muncul sebuah trauma. Seperti yang teman-teman tahu lah, trauma ini adalah sesuatu yang bisa kita manipulasi gitu ya. Trauma akan muncul akibat sebuah ketakutan berlebih pada kejadian yang sudah berlalu. Dan biasanya trauma ini macam-macam. Ada trauma yang sifatnya jangka panjang, ada trauma yang sifatnya itu hanya sementara aja. Nah, untuk trauma yang jangka panjang ini muncul itu akibat childhood atau pengalaman masa kecil. Ternyata butuh proses yang bisa dibilang gak sebentar untuk mendapatkan treatment dari sudut pandang psikologi gitu. Nah, jadi akhirnya pada saat itu aku minta apa sih yang harus dilakukan. Dia harus sadar dulu, traumanya ini adalah trauma masa lalu yang gak bisa dirubah. Ada luka yang belum sembuh, ada kemarahan juga yang belum usai, yang sampai sekarang itu gak bisa diungkapin. Ya, gak bisa diungkapinya lebih ke ibunya tuh, karena ibunya ini tuh bisa dibilang udah tua, figur model yang dia panuti. Sebenarnya di balik kemarahan ibunya, kalau dia gagal ya ibunya itu ibu yang penyayang. Ibunya ini adalah ibu yang sangat dia jadikan sebagai role model. Tapi klien aku ini mengalami childhood emotional neglect yang cukup dalam. Karena itu selalu terjadi pada setiap usia sekolah.
dari dia sejak bangku TK sampai bangku kuliah. Sampai akhirnya dampak terbesarnya adalah klien aku ini dia jadi tidak mudah puas dengan pencapaian yang dia sudah capai sekarang ini. Dia merasa dia merasa nothing, dia merasa kayaknya dia itu bukan siapa-siapa. Padahal profesi yang dia punya sekarang itu profesi yang bisa dibilang sangat diinginkan oleh semua orang. Dia sekarang ada di titik di mana semua orang kalau misalnya berkarir pasti itu cita-citanya ya di level itu, di profesinya dia. Ternyata dia merasa dirinya belum apa-apa. Terlebih lagi pada saat dia menikah dengan laki-laki yang ternyata laki-laki ini tuh memiliki background keluarga yang beda banget sama background keluarga dari klien aku. Tuh. Jadi ketika dia bertemu dengan laki-laki dari keluarga yang tidak berpendidikan tinggi, dengan ekonomi yang tidak begitu sama gitu ya. Bahkan suaminya ini berasal dari keluarga yang sangat tidak mampu. Tapi karena suaminya ini adalah anak yang pintar, akhirnya sekarang lagi sekolah studi menempuh kuliah doktor di luar negeri dengan beasiswa yang dia dapat. Itu aja di mata klien aku belum apa-apa. Karena bisa dibilang sampai sekarang si ibunya klien aku ini masih belum bisa menerima menantu yang dirasa ini tidak sepadan dengan putri. Jadi kemarahan itu berkali-kali lipat gitu. Sifatnya dia marah karena ibunya tidak bisa menerima suaminya. Dia bahkan marah dengan suaminya dan dia marah sama keadaan. Kenapa? Aku belum bisa membahagiakan ibuku. Karena ibuku selalu mengatakan bahwa aku gagal memilih pasangan. Dan nah ini menjadi suatu distorsi atau kesalahan berpikir seseorang. Nah, individu yang mendapatkan childhood emotional neglect ini ternyata disadari belum lama setelah mengikuti konseling dan terapi pada saat dia menyadari ada luka yang sebenarnya terjadi pada saat usia childhood atau anak-anak. Akhirnya dia berusaha untuk ngobrol dari hati ke hati dengan pasangannya bahwa dia selama ini tidak pernah memberikan afeksi dan apresiasi. Bukan apa-apa, bukan karena nggak bangga, tapi karena dia masih ada luka yang dia nggak sadar, yang dimana dia terus mengejar penerimaan, pengakuan, apresiasi dari sosok figur ibu yang dia harapkan, memberikan kasih sayang tanpa syarat. Lalu setelah itu aku minta dia ngobrol sama ibunya. Ternyata ini langkah yang paling sulit dilakukan karena sampai sekarang dia masih merasa sungkan. Apalagi ibunya itu udah sepuh ya, usianya udah lansia gitu bisa dibilang. Jadi dia nggak mau bikin ibunya itu tambah marah dan punya pikiran baru. Akhirnya klien aku ini aku bawa di dalam imagery terapi. Nah, pada saat kita visual, kita minta dia untuk membayangkan ada sosok ibu di kursi di depan dia, tumpah deh gitu. Jadi dia ngobrol sama ibunya yang sosok imajinasi dia
Dan pada saat dia ngobrol dari hati ke hati, disitulah muncul kemarahan-kemarahan yang dia tumpahkan selama puluhan tahun. Kemudian dia juga nangis gitu ya, ketika dia melihat bahwa sebenarnya ibunya tuh sayang banget sama dia. Tapi karena ibunya juga punya luka akibat trauma di masa lalu, karena si ibu ini ditolak oleh keluarga pasangannya, ya kan? Karena ibu ini sampai sekarang pendidikannya tidak selevel dengan pasangannya, yaitu bapak dari klien aku. Jadi akibat luka yang tidak disadari ini turun temurun menjadi luka-luka berikut. Itu teman-teman. Akhirnya ya aku minta lah sama klien aku untuk secara utuh dia menyadari bahwa luka ini harus di stop. Nah, maksud aku bukan di stop kemudian hilang ya. Luka ini tetap ada. Tapi luka ini tuh kayak dirawat, disadari, dikenali. Ibaratnya luka ini udah terlanjur ditutup terlalu lama. Ketika kita buka luka ini udah nggak bagus. Udah nggak bagus lagi gitu. Mungkin butuh waktu untuk bisa merawat luka ini, walaupun luka ini menyadari setiap hari dengan penuh kesadaran yang tinggi. Luka ini menjadikan sebuah sinyal yang baik untuk berhati-hati ke depannya, supaya luka ini tidak melukai di generasi berikutnya, itu anak dari klien aku itu sendiri. Jadi reparenting itu menjadikan salah satu cara kita sebenarnya, apa ya, yang bisa dilakukan ketika kita menjadi orang tua dengan childhood emotional neglect itu tadi gitu. Karena memaafkan diri sendiri itu penting, bahwa bisa mendapatkan apresiasi dari diri. Kita nggak perlu mendapatkan apresiasi dari orang lain, bahkan orang tua kita sendiri. Coba kalian peluk diri kalian dan ucapkan terima kasih bahwa kalian itu sudah berjuang sampai di titik ini. Kalaupun memang kita gagal, it's okay. Artinya kita belum berhasil gitu. Bukan tidak berhasil, tapi belum berhasil. Kalaupun sekarang kita masih marah, ya nggak apa-apa. Besok juga marahnya akan hilang. Orang penuh dengan kemarahan atau anger dalam hidup, dia akan marah sama semua orang dalam hidupnya dia, dan sulit untuk bisa open minded terhadap pemikiran orang lain, dan sulit untuk bisa menerima masukan, dan dia menjadi fragile ketika ada orang yang menyerang pemikiran dia, dan dia akan merasa fragile kalau dia gagal dan dia jatuh terperosok. Dia seperti tidak bisa punya kemauan untuk bangkit dari keterpurukannya itu. Nah, teman-teman semuanya, melalui dari video ini aku pengen teman-teman kita pelajari trauma yang terjadi di masa kecil ini. Mungkin perlu kita rawat. Coping dengan trauma ternyata bukan sesuatu yang mudah. Nah, di sini aku baca ya teman-teman, bahwa dalam sebuah riset yang ditulis oleh Tuli pada tahun 2020,
Dikatakan orang-orang yang memiliki dukungan sosial yang tinggi selama dia memiliki support yang bagus saat menghadapi traumanya, dia akan terhindar dari coping yang contoh obat ya. Ya contohnya coping-coping yang contohnya itu bisa dibilang kayak obat-obatan, terus alkohol, narkoba, dan lain-lain. Dan ya, orang-orang yang memiliki trauma itu menurut Tuli juga dikatakan langkah pertama yaitu adalah validasi perasaan dulu. Jadi memvalidasi perasaan itu bukan berarti kita harus mendapatkan pengakuan dari orang lain. Coba tulis ekspresikan emosi apa yang hadir ketika kita mengenali luka dan trauma kita waktu di masa kecil. Boleh kita coba kita ambil kertas, digambar kayak apa sih emosi itu dibentuk dengan warna atau direkam suara, apa yang terdengar dari suara hati kita. Yang kedua bisa juga coba kita temukan support grup yang bisa membuat teman-teman itu merasa berdaya. Mungkin kamu nggak sendirian, tapi ada orang lain di luar sana yang mendapatkan kecaman ketika dia mendapatkan pengabaian dari pola asuhnya juga. Dengan melihat cerita orang-orang lain yang mendapatkan pengalaman berbeda tapi serupa, kita bisa jadi punya apa yang namanya helikopter view yang beda, dan kita bisa jadi melihat bahwa kehidupan masa kecil kita tidak hanya ada di titik ketika kita trauma, dan ada hal-hal yang membahagiakan lain yang membuat kita tuh sampai di titik menjaga kita, merawat kita untuk dari sikap yang membuat kita semakin ego dan sombong. Tuh. Kita mungkin hanya butuh merawatnya, menyadarinya, dan kita menjaganya ya, supaya ya untuk reminder aja nih, kita tetap harus menjadi manusia yang bertumbuh lebih baik setiap harinya. Nah, teman-teman semuanya, semoga video ini bisa menjadi sebuah insight gitu ya. Nggak cuma untuk kita yang sekarang sedang struggle sama masa kecil yang mungkin memilukan, karena trauma-trauma penolakan terhadap ya mungkin gak cuma di rumah, bisa jadi di sekolah, pernah dibully pada saat di sekolah, pernah ditolak, atau mungkin di apa ya, kayak dianaktirikan dari sibling atau dari kakak adik kandung kita sendiri. Nah, apapun itu, keluarga ya, pesan aku ya, apapun itu setiap keluarga pasti punya cerita, dan setiap kita pasti punya keluarga. Nah, salah satu cara kita adalah menyadari, menerima, dan memaafkannya, lalu melangkah lagi untuk menghadapi ke depan. Karena hidup kita itu ke depan tidak dipengaruhi semata hanya sepenggal dari cerita-cerita yang menyedihkan di masa lalu. Jadi teman-teman semua harus selalu semangat untuk menjalani kehidupan lagi ke depannya, dan percaya bahwa
kehidupan kita ke depannya itu akan jauh lebih baik dan lebih baik lagi. Kita beri stimulus seperti itu agar kita selalu termotivasi dalam menjalani kehidupan kita ke depannya. Itu pesan aku. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di analis berikutnya. Kalau kamu suka menganalisa, kali ini boleh kamu share dan komen di bawah kira-kira nextnya kita mau menganalisa apa lagi. Oke, thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.